Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Nah, kembali saya buat watchlist rekomendasi saham ya. Untuk watchlist ya, rekomendasi saham untuk watchlist untuk trading di tanggal 24 Februari 2024. Tapi ini teman-teman, sebelumnya saya info di awal bahwa tidak banyak ya saham-saham yang berpotensi untuk trading hari Senin besok ya, mostly. Dan saya ragu ya, jujur saya ragu karena kebanyakan saham-saham yang menarik menurut saya ya, itu adalah saham-saham yang terindikasi pestanya mau selesai ya. Jadi ya tetap aja teman-teman, lihat aja ketika market open ya, nggak usah menunggu market open lah, mungkin ketika pre-opening ya gitu ya. Kalau seandainya pre-openingnya merah udah jelas ya jangan entry. Nanti saya kasih saham-saham yang menurut saya berpotensi. Kembali saya disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual, jadi keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan ya ini saya ingetin, kalau seandainya merah ya better jangan entry gitu ya. Dan kalau seandainya dia hijau diikuti buying power yang kuat, ya itu baru bisa ikutan. Dan teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Dan untuk scalping ya resikonya tinggi ya. Itu aja sih. Langsung aja ke sahamnya, saya punya 3 nih ya. Langsung tuh saya jembrengin data BDKR Elite ya. Nah sebenarnya ada juga saham-saham yang mungkin masih akan volatile besok, yang mungkin seperti WIFI, EJ dan juga DCII. Tapi ya menurut saya pestanya udah mau keluar, udah mau selesai gitu ya. Data juga sebenarnya sama nih teman-teman. Tapi ya ini opsinya saya serahkan aja kembali ke teman-teman. Langsung aja ke pembahasannya ya. Saham data dulu yang pertama. Data, kenapa saham data menarik? Ya kemarin saya informasikan ke teman-teman yang nonton konten saya. Jadi data ini adalah saham yang saya rekomendasikan di sebelumnya ya. Ini kalau teman-teman yang nggak percaya saya bukain ya biar supaya teman-teman lihat lah. Ini ya. Nah jadi kemarin saya info nih. WL 21 Februari BRMS data kepik sama BRMS-nya enggak ya, merah, EDG-nya merah, DCI masih oke ya, arah ya. Data ya kemarin saya rekom. Dan pada saat kemarin saya rekom tuh saya bilang ini kalau seandainya besok dia naik kencang lagi, dia akan tembus dia punya all time high gitu ya. Dan kenapa saya kembali rekomendasikan untuk trading tanggal 24 ya, karena kalau saya perhatikan ini distribusinya masih belum besar gitu ya. Kenapa masih belum besar? Memang ini buangan sahamnya ini luar biasa ya. Kalau kita lihat chart intraday-nya ini serem ya tuh. Dan ya memang trading di saham data untuk besok ini masih akan berpotensi kasih cuan, tapi juga punya resiko yang tinggi karena dia udah dipucuk ya. Tinggal teman-teman tentuin aja lah. Kalau seandainya nggak cocok ya menurut saya skip aja. Kemarin juga ada yang nanya kenapa menurut saya saham data ini ada sesuatu. Kenapa waktu dia turun di sini ada sesuatu? Karena pada saat dia penurunan ya, pada saat harga sahamnya itu turun tanggal 24 ya. Nah, sampai dengan terakhir penurunan itu saya masih ngelihat ini broker CC yang jadi mover ini dia beli banyak banget teman-teman. Dia beli 742.000 lot ya. Ini kan mengindikasikan broker CC ini tahu something ya. Dia mungkin saya rasa dia mengerti sesuatu yang kita nggak ngerti, kenapa dia berani gitu ya beli di harga atas. Ya memang di harga walaupun dia turun waktu itu ya, dan memang saat ini sekarang kondisinya dia sudah floating profit ya, dan memang harganya saat ini sudah price in ya. Balik lagi kita lihat aja nanti pre-opening di IEV-nya, kalau dia merah udah langsung skip ya. Yang kedua BDKR ya. Jadi teman-teman, yang kedua BDKR kenapa? Karena ini saya lihat tanggal 21 kemarin ini volume yang terjadi sudah mengindikasikan ya bagus gitu ya. Volume yang terjadi bagus. Ini chartnya daily. Kenapa chartnya gini ya? Nah ini. Jadi saham BDKR dia kemarin naik 15% ya. Nah ini dia naik 15% dan dengan volume yang lumayan oke. Tapi kalau kita seandainya intip, ini dia punya broker summary, ini memang terlihat MG-nya jadi net seller. Tapi buat teman-teman aja, buat sekedar point of view tambahan, ini MG-nya ini kalau saya lihat dia pingpongan gitu ya, tektokan gitu ya. Jadi dia seperti meng-create volume gitu ya, meng-create volume. Dan ya apakah dia akan naik lagi besok ya saya juga nggak bisa pastikan. Tapi yang jelas
ya indikasi-indikasi awalnya yaitu volumenya mulai gerak, ini menurut saya jadi salah satu indikasi saham BDKR ini menarik gitu ya. Gitu. Yang ketiga itu saham elit ya teman-teman, saham elit. Kalau berdasarkan data transaksi ya, data transaksinya ini sebenarnya ya udah so-so aja lah ya. Top buyer 1 dan top sellernya itu udah so-so aja. Seller 1,9 miliar gitu ya, buyernya 1,7 miliar. Tapi sahamnya ini ARA ya. Jadi ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan ya market makernya melakukan distribusi di average harga atas ya. Nah ini kan sell average-nya 194 kan, dia open di 150 ya. Open 151 ya, naik sampai 200. Nah top sellernya itu jualannya di pucuk gitu ya. Jualannya di pucuk dan ya ada yang nahan sampai di harga ARA itu sampai 232.000 lot. Ya intinya di saham ARA seperti ini kita lihat aja pre-opening. Pre-opening tuh jadi kunci ya teman-teman. Kalau sahamnya hijau pekat ya kita lihat buying powernya. Kalau menarik kita entry, kalau enggak ya kita skip. Ya, secara chart ini menarik ya, ini volume yang terjadi di tanggal 21 oke gitu ya. Jadi itu menurut saya cuma 3 data BDKR Elite. Nah mungkin sedikit masih punya waktu untuk bahas view saya terhadap saham WIFI. Ya, saham WIFI ini seperti kita ketahui ya bahwa dia ada masuk dari adiknya Bapak Wakil Presiden ya. Jadi Pak Hashim ini masuk perusahaannya lewat nama perusahaannya apa saya juga lupa ya, nggak detail. Dia masuk dan ini begitu informasinya sentimennya muncul di publik, ini sahamnya direspon luar biasa ya, naiknya kenceng banget. Ini naiknya sampai berapa ratus ya, 400% naiknya ya gitu. Dan kalau saya perhatikan di tanggal 20 ini dia naik 16% dan ada foreign yang melakukan pembelian net buy foreign. Nah, tanggal 20 nih ya. Nah ini kenapa menurut saya juga jadi salah satu sahamnya menarik gitu ya. Tanggal 20 Februari ya, broker AK, ini AK-nya AK foreign ya. AK foreign beli lumayan banyak, 120.000 lot. Dan di tanggal 21 dia belum keluar AK foreign ya. Nah yang keluar malah broker BK. BK juga keluarnya nggak gede-gede banget gitu ya. Malah AK masih net buy. Jadi ya menurut saya ini sebenarnya masih volatil, tapi ya ada indikasi nih pestanya udah mau selesai. Ya, jadi saya nggak rekomendasikan. Nah, kalau seandainya EDG gimana? EDG sama DCII menurut saya juga udah sama. Ada indikasi pestanya udah mau selesai gitu ya. Ini compare ya. Sorry. Nah, ini udah ada indikasi pestanya udah mau selesai. Data transaksinya juga ya udah retail gebuk-gebukan gitu ya, retail gebuk-gebukan saya kurang begitu suka. DCI juga sama, cuman dia karena mau stock split ya mungkin sentimennya masih kuat gitu ya. Ini juga sama sebenarnya, mostly yang main ini retail gitu ya. Jadi seperti itu. Dan menurut saya nggak banyak yang menarik data elit BDKR ya. Disclaimer kalau ya sebenarnya masih serem menurut saya ya, masih serem. Dan kalau ngelihat overall marketnya pun foreignnya masih keluar ya, sentimennya masih kurang begitu oke buat menurut saya ya. Saham IHSG-nya hijau tipis aja dan masih ada foreign outflow 683 miliar di hari Jumat kemarin. Jadi marketnya masih akan, saya rasa masih akan kurang fluktuatifnya gitu ya. Ya trading menurut saya masih harus hati-hati ya. Jangan over confidence dan oversize gitu ya di market gini. Ya, itu aja menurut saya. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, semoga bermanfaat ya. Thank you.